Pintar. Good morning. How are you this morning? With me, Kak Tara. Welcome back to Belajar Online. Before we continue our lesson today, did you remember what we learned about in the last meeting? Teman-teman masih ingat gak apa yang kita pelajari di pertemuan terakhir? Last meeting, we learned about how to ask suggestion, how to make suggestion, and how to respond it. And in this change, we are going to learn about how to ask for help and how to offer for help. Jadi pada kali ini kita akan belajar tentang bagaimana caranya kita meminta bantuan kepada orang lain dan caranya kita menawarkan bantuan kepada orang lain. Jadi apa yang akan kita pelajari hari ini masih berhubungan dengan apa yang kita pelajari sebelumnya. Jika sebelumnya kita belajar tentang suggestion di mana kita membahas tentang memberikan ide kepada orang lain sebagai suatu pertimbangan dalam orang lain mengambil keputusan, sedangkan offering kita memberikan tawaran baik berupa fisik maupun abstrak. Nanti kakak akan jelaskan. Sebelum kita masuk ke materi, teman-teman tahu nggak sih apa sih maksudnya suggest itu? What does offer mean and what does ask mean? Ask it means request someone to do something. Dari kalimatnya sudah jelaskan sobat pintar bahwa ask di sini meminta seseorang untuk melakukan sesuatu, jadi meminta orang lain untuk membantu kita. Sedangkan offer means give something physical or abstract to someone. Jadi, offer di sini maksudnya memberi sesuatu kepada orang lain, baik itu berupa fisik maupun abstrak. Fisik di sini maksudnya seperti uang, makanan, minuman, dan lain-lain. Dan abstrak di sini seperti ide atau masukan yang mana bisa diterima atau ditolak. Dari video yang sobat pintar lihat sebelumnya, sobat pintar dapat mengambil kesimpulan bahwa ada beberapa ekspresi yang biasa kita gunakan untuk ask for help and offer for help. Bahwa kita bisa menggunakan beberapa ekspresi untuk meminta bantuan orang lain dan menawarkan bantuan kepada orang lain. Dan biasanya kalimat asking for help and offer for help didahului dengan modal auxiliaries yang akan kakak tunjukkan di samping, yang berupa can, could, will, would, shall, and should. Meminta bantuan pada orang lain, jadi kalimatnya harus berupa pertanyaan ya sobat pintar. It must be a question. Bagaimana caranya membuat kalimat pertanyaan dengan menggunakan modal? Kita lihat contoh yang ada di samping. Yang pertama, can you help me please? Bisakah kamu membantuku? Yang kedua, could you take my pen please? Bisakah kamu mengambilkan pulpenku? Or could you help me? Bisakah kamu membantuku? Yang ketiga, would you bring it for me? Akankah kamu membawa itu untukku? Yang keempat, would you give me a hand? Maukah kamu menolongku? Yang kelima, would you mind helping me? Apakah kamu keberatan membantuku? Yang keenam, can I ask a favor? Dapatkah aku minta bantuan? Dan yang terakhir, will you help me? Akankah kamu membantuku? Jadi dari contoh-contoh di samping, sobat pintar dapat menyimpulkan bahwa caranya membuat kalimat asking for help dengan menggunakan modal adalah dengan meletakkan modal di depan sebelum subjek. Jadi rumusnya adalah modal plus subjek plus verb 1 and object. Jadi sobat pintar bisa lihat dari contoh yang pertama. Can you help me? Di situ can modalnya di awal, lalu diikuti oleh subjek you, lalu diikuti oleh help verb 1, dan diikuti oleh objek me. Of course, jika ada seseorang yang meminta bantuan, kita harus memberi tanggapan atau respon.
Gak mungkin kan ya kalau ada orang minta tolong malah kita abaikan atau kita tinggal kabur. Sobat pintar punya dua pilihan. You have two choices. You can accept it or you can decline it. Sobat pintar bisa menerima dan sobat pintar bisa menolak. Menerima di sini maksudnya sobat pintar mau menolong atau mau dimintai pertolongan. Jika sobat pintar mau dimintai pertolongan, sobat pintar bisa menggunakan ekspresi-ekspresi yang ada di samping. Yang pertama, yes, I can. Yang kedua, sure. Yang ketiga, certainly. Yang keempat, okay, no problem. Contohnya, kakak di sini mau minta tolong kepada sobat pintar. Can you help me? Nah, sobat pintar mau menolong kakak. Jadi sobat pintar bisa menggunakan salah satu ekspresi yang ada di samping. Tapi jika sobat pintar ingin menolak atau tidak mau menolong kakak, sobat pintar bisa menggunakan responses for declining. Sobat pintar bisa menggunakan ekspresi-ekspresi yang digunakan untuk menolak. Sobat pintar jika ingin menolak, sobat pintar tidak boleh langsung ditinggal pergi. Sobat pintar harus menolak dengan sopan. Caranya yang pertama, sobat pintar bisa berkata, I'm sorry, I can. Yang kedua, sorry, I cannot do it. Yang ketiga, sorry, I'm busy. Tapi perlu sobat pintar ketahui, kita tidak menggunakan ekspresi di samping secara random. Ada beberapa ekspresi yang bisa sobat pintar gunakan untuk orang yang sebaya dan orang yang lebih muda dari sobat pintar. Seperti, can you help me? And will you help me? Tapi jika sobat pintar berbicara kepada orang yang lebih tua atau lebih terhormat, sobat pintar dapat menggunakan ekspresi could you help me? Would you mind helping me? Would you help me? Karena ekspresi-ekspresi ini juga lebih sopan untuk digunakan. Dan ada satu kasus spesial. Jika sobat pintar menggunakan ekspresi would you mind helping me, yang artinya apakah kamu keberatan membantuku? Di sini jika sobat pintar ingin menerima, yang artinya sobat pintar ingin membantu, sobat pintar harus menjawab dengan no, artinya tidak keberatan. Tapi jika sobat pintar keberatan atau tidak mau memberi pertolongan, sobat pintar bisa menjawabnya dengan yes. Selain sobat pintar meminta pertolongan pada orang lain, sobat pintar juga bisa menawarkan bantuan kepada orang lain loh. Now, let's talk about the way we offer for help. Gimana sih caranya menawarkan bantuan kepada orang lain itu? Sama seperti sebelumnya ya sobat pintar, kita masih menggunakan modal auxiliaries. Contohnya yang pertama, might I give you hand? Bolehkah aku menolongmu? Yang kedua, can I help you? Bolehkah aku membantumu? Yang ketiga, shall I help you? Haruskah aku membantumu? Yang keempat, how about I help you do your duty? Bagaimana jika aku membantumu mengerjakan tugasmu? Yang kelima, would you like another cup of tea? Apakah kamu mau secangkir teh lagi? Yang keenam, would you like some help? Apakah kamu butuh beberapa bantuan? Yang ketujuh, what can I do for you? Apa yang aku bisa bantu untukmu? Yang terakhir, do you need any help? Apakah kamu butuh beberapa bantuan? Jika ada seseorang yang menawarkan bantuan kepada kita, nggak mungkin kan sobat pintar diam aja atau pura-pura nggak tahu. Tentu sobat pintar harus meresponnya dengan sopan dan baik. Sobat pintar punya dua pilihan. You have two choices. Sobat pintar, you can accept it and you can decline it. Jadi sobat pintar bisa menerima tawaran jika mau dibantu orang lain. Sobat pintar bisa menggunakan ekspresi-ekspresi yang ada di samping. Yang pertama, yes please, I really appreciate it. Yang kedua, thank you, it's very kind of you. Yang ketiga, thank you, I appreciate your help. Tapi jika sobat pintar tidak mau dibantu atau mau mengerjakan apa yang sedang sobat pintar lakukan sendiri, sobat pintar bisa menolak dengan jawaban yang sopan seperti no, thank you, don't worry, I will do it myself. It's okay, I can do it myself.
That's very kind of you, but I can manage myself. Karena kita menawarkan bantuan, jadi kalimatnya harus berupa pertanyaan nih sobat pintar. Maka dari itu modalnya harus diletakkan di awal seperti di contoh sebelumnya. Atau juga kita bisa menggunakan question word seperti contoh what can I do for you. Di situ susunan kalimatnya tetap sama, tetapi sebelum modal ditambahi oleh question word yaitu what. Jadi susunannya question word berupa what and then modal can and then subject I and then verb one and then diikuti oleh objek you. Untuk menawarkan bantuan, sobat pintar juga bisa menggunakan let. Contohnya, let me help you. Izinkan aku membantumu. That's enough for our lesson today. See you on the next lesson. Don't forget to like, subscribe, and comment. Thank you for watching, sobat pintar. Bye-bye.